Halo founders, keren para founders. Nih, jadi penontonnya teman startup sebelumnya, gue menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Namanya moderator ya kayak. Iya. Dan hari ini gue ditemani sama Kak Anka dan Mas Esha. Hai founders. Hai founders. Kami Mereka- dari Guresu. Mereka ini ownernya Guresu. Dia ada salah satu bisnis F&B gitu, sushi enak banget. Silakan dicoba. Ada di dekat Gandaria namanya. Kalau boleh tahu nih, namanya siapa sih Mas? Nih. Basic ya. Basic. Halo founders, kenalin nama gue Anka Tama, dipanggilnya Anka. Terus Saya Esa Mahendra. Ya, tadi seperti yang kami sudah bilang, kami dari Guresu. Kalau Ibu Anka ini di Guresu sebagai direktur utama. Kalau gue sebagai operasional. Oke, berarti saat ini tuh Mas Esha dan Kak Anka ini hanya mengerjakan Guresu aja atau ada pekerjaan lain nih? kita sih sembari apa yang bisa dikerjain kita kerjain ya gitu. Ke Guresu tuh tadinya nggak menjadi pekerjaan atau kayak ladang mencari uang yang utama gitu tadinya gitu, kayak Sekarang seru jadi kali utama. ya kalau misalnya punya bisnis F&B gitu, karena kan kita waktu itu memulainya ketika lagi pandemi kan gitu. Jadi berawal dari iseng-iseng tapi ternyata kok pas digeluti seru ya gitu, bisa dibawa serius ya. Sambil ya kalau gue sendiri kan emang awalnya siaran di radio, terus abis itu berlanjut beres ada podcast juga, lalu kemudian masih nge-host juga sih. Berarti gitu. dulu itu kan sebenarnya Guresu ini bisa dibilang awalnya coba-coba gitu lah Mas. Iya, Berarti sekarang revenue-nya nggak coba-coba ya? Coba aja buka laporan keuangan kita. Di luar Masih dari struggling kok. di luar dari revenue sebenarnya lebih ke ini sih. Charity. Lebih enggak ya. bagaimana bisnis itu bisa involve, bisa berkembang gitu ya, dari satu titik ketika kita mulai benar-benar kami tidak memiliki pengetahuan apapun tentang F&B, dan perlahan gitu ya eskalasi itu menjadi naik gitu, menjadi berkembang, dan itu yang di luar dari sisi revenue, memang peningkatan atau perkembangan bisnis itu yang paling utama sebenarnya. Growth-nya itu ya Mas? Yes. Oke, berarti bisa dibilang, sorry ini gue mau intro sedikit. Sebelumnya gue emang udah kenal sama Kak Anka dan Mas Esa ini. Kebetulan gue dari pihak pengelola dekat Gandaria, dan gue melihat bisnis mereka ini amazing lah di dekat gitu ya. Alhamdulillah. Dan ya gue mendapatkan mereka dari salah satu event di Jakarta. Lumayan highlight, bukan lumayan ya, Guresu ini highlight banget lah di event itu ya Kak. Ah, gitu Masa ya? sih? Iya, lumayan. Oh, Gue kira lo mau ke toilet nggak sengaja ketemu. Enggak. Enggak. Nah, terus dengan growth yang ada nih, Mas Kak, kan awalnya kan Guresu itu kan tadi yang Mas Esa bilang, emang awalnya ya mencoba aja nih bisnis F&B ini. Dengan sekarang growth yang ada, terus ibaratnya Mas Esa udah punya loyal customer nih yang beli terus, apalagi yang nggak bisa dibohongin ya, di dekat rame terus Guresu gitu ya. Amin. Happy nggak sih Mas dengan role yang Mas mainkan dan Kak Anka mainkan di Guresu itu, yang Kakak perankan dan Mas Esa? Ya kalau dari gue sendiri lebih ke nggak nyangka ya gitu, karena kan maksudnya Guresu itu kan lahir dari kebutuhan gue sendiri gitu, kayak sebagai seseorang yang senengnya main gitu, terus tiba-tiba di pandemi kan gitu, kayak kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, tapi ya minimal kita pengen banget nge-reach out orang-orang yang kita sayang, tapi yang apa ya yang bisa kita lakuin biar kita bisa tetap bertemu sama mereka ya dalam bentuk lain gitu kan. Kalau ketemu ya udah pasti nggak bisa gitu. Jadi menurut gue kirim-kiriman makanan ketika pandemi itu adalah salah satu cara yang paling manis aja untuk bisa tetap menjaga silaturahmi lah gitu ya sama Other Way. Lalu dari situ akhirnya ketika opportunity itu hadir gitu, ketika partner kami satu lagi ada lah gitu ya yang menawarkan kesempatan ini, wah seru juga ya gitu. Awalnya cuman kayak ya yang penting gue bisa kirim-kirim ke orang-orang yang gue sayang deh gitu, coba-coba aja deh gitu, karena maksudnya Guresu sendiri kan artinya Guresu kan dari kata grace, bahasa serapan gitulah. Kalau bahasa Jepang tuh bahasa hari-harinya jadi Guresu gitu, karena kan mereka nggak bisa nyebut grace kan. Guresu ini tuh orang Jepang yang nggak bisa ngomong iya, kata bahasa Inggris, kata Grace. grace gitu, artinya tuh rahmat tuh intinya gue pengen Guresu tuh mengalirkan kasih sayang lah untuk orang-orang yang menerimanya. Efek yang ditimbulkan adalah apa ya, gue nggak mau bilang ini viral, tapi banyak orang yang senang gitu, misalnya mereka senang nerima Guresu, pas nyobain lebih senang lagi karena rasanya mereka cocok. Buat gue itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi ketika orang bilang, oh Kak enak banget ya Guresu sekarang rame gitu, ya gue bersyukur, tapi kan menuju ke situ kan ada perjalanannya, ada journey-nya sendiri lah gitu. Karena bertahan ketika pandemi, membuka bisnis lebih tepatnya ketika lagi pandemi itu kan
gile gitu. Dan itu memang resikonya tinggi sih waktu itu, karena kan memang tadi seperti yang Anka bilang, coba-coba memang, tapi ketika pada saat kita mau mencoba itu nggak bisa yang setengah-setengah waktu itu, karena di momen tersebut orang-orang yang banyak sekali yang kena layoff, kena PHK, mereka juga melakukan hal yang sama dengan apa yang kami lakukan gitu. Coba-coba yuk kita bikin usaha makanan. Lantas yang jadi pertanyaannya, yang jadi isu besarnya adalah bagaimana ketika kita membuat usaha F&B yang semua orang ngirimin makanan waktu itu ke rumah, apa yang kita bikin ini menjadi diferensiasi dibandingkan orang-orang yang lain gitu. Makanya waktu itu oke, kita coba, tapi kita nggak bisa cara berpikir yang sama dengan mereka yang melakukan hal yang sama gitu. Ya dengan cara waktu itu benar-benar kalau kita mau terjun, yuk kita benar-benar serius. Kita nyoba nggak apa-apa, tapi kita benar-benar harus serius. Serius dalam artian benar-benar Guresu tuh dari sisi pengonsepan produk, pengonsepan sesimpel logo, semuanya tuh benar-benar kami dedikasikan waktu dan energi kami seserius itu. Untuk apa? Mendiferensiasi dengan brand-brand yang lain gitu. Ibaratnya dari sisi logo deh gitu. Mungkin orang bisa memulainya dengan kita pakai Canva dulu kali ya gitu, ngedesain dengan ala kadarnya gitu. Tapi pada saat itu memang diskusi dengan Anka, kayaknya kita nggak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan deh. Kalau kayak gitu mungkin kita bisa dipandang sebelah mata, atau mungkin juga jadinya ini jadi project yang coba-coba aja gitu, syukur-syukur naik, kalau enggak ya udah gitu. Penting tulus aja gitu ya Mas. Iya gitu, karena maksudnya dari kita nggak melihat persaingan sih, cuman gimana caranya bisa bikin brand yang lo nggak cuman sekali diingat gitu, tapi lo selalu bisa diingat karena ya macam-macam ya, berawal ya udah paling penting ya dari rasanya gitu. Benar. Kita juga nge-develop produk, satu partner kami yang satunya lagi ini emang dikhususkan untuk bagian situ gitu, R&D soal rasa, soal gitu. Dia bisa dibilang kayak into banget lah sama Japanese food gitu, jadi yang ngelok rasa tuh dia gitu. Bagian gue tuh bagian yang kayak ngurusin social media, marketingnya gitu, siapa yang pengen gue kirim untuk mencoba kayak gitu-gitu. Kalau Esa tuh lebih ke ya secara operasional ya, hari-hari, terus ya segala semua deh gitu, business developmentnya. Jadi kami punya partnya masing-masing dan sebisa mungkin tidak saling kayak gue nggak campur tangan ke kitchen nggak campur tangan ke gue, tapi kita tetap bersinergi gitu semuanya. Karena kan waktu itu kalau misalnya kita ngomongin industri F&B ya, brand baru belum dikenal, terus yang dijual ini kan produknya sushi ya, bukan produk yang memang ada di Blue Ocean gitu. Produknya Jepang tuh kan banyak banget. Kita lagi ada di Red Ocean, yang benar-benar semua orang, banyak orang pemain-pemain besar semuanya punya sushi gitu, semuanya punya restoran Jepang banyak segala macam. Nah di situ hal yang paling krusial sebenarnya ketika kita memutuskan oke, kita punya produk yang bagus nih, tapi bagaimana orang untuk mau mencoba gitu. Kita tahu produk kita nih enak, kita yakin produk kita bisa diterima sama masyarakat Indonesia gitu ya, tapi bagaimana Guresu ini bisa masuk ke mulut mereka. Nah PR-nya di situ tuh, makanya tadi sempat gue sounding kalau bagaimana kita mendiferensiasi bisnis kita dengan yang lain. Awal-awal kita juga banyak yang menganggap oh ini Baba dan Bibu nih yang bikin sushinya sendiri di rumah gitu, coba-coba. Nah itu kan jadinya, nah bagaimana kita hilangkan rasa stereotip kalau ini bisnis coba-coba gitu sebenarnya. Jadi emang yang gue baru tahu Mas sebenarnya, emang gue udah tahu Guresu itu lama. Cuman yang gue baru tahu adalah berarti ini awalnya bisnis coba-coba. Dan yang bisa gue highlight dari obrolan tadi, menurut gue adalah ini para founders ya, dedikasi sih. Benar nggak Mas? Iya. Ibaratnya Mas Esa dan Kanka ini mendedikasikan waktunya yang nggak buat main-main gitu loh, buat ngedevelop sebuah produk untuk diantarkan ke mulut customer masing-masing. Bener ya? Iya. Founders tuh bukan posisi yang paling enak tau. Founders. Founders tuh yang paling berdarah, founders tuh yang paling capek, segala keringet, darah semuanya dikeluarin. Itu kagak penting kalau di interview ada tuh founder of apa. Gitu. Kalau yang gue lihat ya Kak, gue kan lumayan sering nongkrong juga ya orangnya. Itu pertanyaan pertama yang gue tanya ke kalian malah kayak, Mas ini banyak banget nih kayak brand-brand sushi yang big player gitu. Tapi lo kayak melakukan disruption, lo buka di tengah-tengah ya pandemi, terus langsung menuju ke compound seperti ini dengan yang bisa dibilang juga kualitasnya, bukan bisa dibilang ya, kualitasnya bagus banget gitu. Gue sangat amazed gitu, kayak disruption itu oke banget. Dan dari perbincangan Kak Anka tadi dengan beribu-ribu, Instagram tuh ada ribuan followers ya Kak ya? Iya. Tapi Kakak day one mentality banget ya. Gokil. Karena buat gue followers tuh nggak melulu berbanding dengan penjualan kan. Jadi menurut gue kayak lo bisa going viral tapi itu nggak melulu akan balik ke sales lo gitu. Jadi gimana caranya lo mengundang orang untuk kayak tetap selalu dan ingat dan akan selamanya inget Guresu kan, itu PR-nya kan. Kayak once lo nggak makan sekali, aduh gue udah kangen. Nah itu gimana tuh cara lo bikin kangen customer lo gitu. Masing-masing punya cara. Nah kalau gue, misalnya kalau kami sendiri di Guresu
Guresu kami percaya kalau orang tuh kita belajar aja dulu sebagai kami menempatkan posisi as a customer gitu. Kami menyebutnya Guresu Gang. Jadi ketika kami jadi Guresu Gang tuh apa sih yang pengen kita rasain, kita experience apa sih yang pengen kita dapat gitu. Makanya di awal gue gimana caranya biar ingat harus beda nih image-nya gitu. Mungkin kebanyakan sushi, gue nggak bilang mereka jelek, tapi kebanyakan sushi mungkin image-nya begitu gitu. Maksudnya ya otentik, aman gitu semuanya. Nah kalau Guresu tuh kan memang dia lahirnya dengan DNA yang Zen Harajuku ya. Ya itu dari gitu. Konsep core-nya memang. Iya, core-nya tuh di situ. Cuma memang pada saat itu bagaimana Guresu ini berusaha untuk mendisrupsi bisnis adalah dari sisi produk banyak memang yang jual sushi, banyak yang juga jual fusion sushi gitu ya dengan mayones dan segala macam. Tapi apa lagi ya yang kalau misalnya dimakan produknya Guresu mungkin akan mirip-mirip dengan restoran sushi yang lain gitu. Tapi bagaimana bisa secara implementatif di lapangan orang bisa ingat dengan Guresu. Levelannya tuh layernya banyak waktu itu. Jadi nggak cuma kita ngomongin masalah produk, tapi bagaimana kita mendevelop packagingnya sendiri. Itu juga benar-benar seserius itu. Karena waktu itu kami berdua ngomong, gimana ya caranya supaya kita jualan sushi tapi nggak kayak orang jualan sushi ditaruh di mika plastik, tau nggak? Iya. Waktu itu. Gitu kan yang jemput. Gue pengen banget nerima makanan yang rasanya kayak di restoran, tapi dengan banyak gimmick aja gitu. Makanya gue bilang, Esa bilang gitu, kami bikin kemasan yang sliding gitu kan. Dia kayak sekarang penuh gimmick lah kayak sekarang gitu. ada gitu. Makanya gitu, packagingnya memang benar-benar harus dibikin sebagus itu. Karena setuju. Ada concern orang nggak bisa kemana-mana, jadi nerima wisatanya sesuatu tuh yang bagus gitu. Yang bagus, yang gemes gitu-gitu lagi-lagi. Tapi gemes gitu. banget sih packaging sekarang. Dan maksudnya ternyata ya cara itu disukai sama Guresu Gang. Mereka instastory tanpa disuruh. Maksudnya gue bisa bilang sampai detik ini, maksudnya followers Guresu yang belum seberapa ini gitu ya. Cuman itu bener-bener organik. Kita nggak pernah bayar untuk orang nge-review. Kita not even pernah ngirim ke misalnya kayak ada food blogger terus kita mau ini review barter, kita nggak pernah gitu. Jadi beneran orang mau nyoba kita kirim, kami nggak pernah minta review dong, nggak pernah. Mereka ya they do it because they love it gitu. Itu sih maksudnya kayak berhasil menyentuh hati customer, hati Guresu Gang. Itu menurut gue tujuan utama gue gitu di awal membangun Guresu ini gitu. Dan ya itu dia maksudnya sushi yang full of gimmicks aja sih gitu, karena ternyata anak-anak Gen Z doyan ya gitu. Nggak cuma Gen Z aja, tapi lebih banyaknya ya misalnya siapapun yang suka sushi gitu, gue pengen mereka penasaran mencoba Guresu gitu dengan berbagai sentuhan yang kami kasih di produk kami dan brandingan kami gitu. Terus masuk lagi ke social media yang saat itu ketika pandemi itu satu-satunya etalase atau toko online kami gitu. Jadi beneran ya udah di social media itulah kita nge-build, boleh halu ya enaknya ya. Kalau di social media kita boleh halu gitu, kita beneran boleh mampangin si Guresu nih seperti apa yang gue bayangin, padahal cuma ibaratnya di theater of mind gue, tapi akhirnya dituangkan di etalase kami di social medianya Guresu itu gitu, yang akhirnya mengundang lucu ya, misalnya kita sempat collab sama skincare ya bahkan gitu for the very first time gitu, ada brand sama besar gitu skincare juga lah, iya, yang menawarkan kita kerjasama. Maksudnya ternyata possibility itu luas banget gitu, nggak cuman di kotak-kotakin restoran sushi hanya di mall, hanya di kontainer aja gitu atau apa, tapi kita bisa kemana-mana ya ternyata gitu. Makanya gue bilang kayak seru juga ya ternyata, kayak awalnya iseng-iseng tapi ternyata pas nyemplung wah makin mau diving gitu. Nah tapi ini kan dari tadi kan sebenarnya bisa dibilang tuh growth successful story-nya gitu ya mas. Oke, gue dulu ngedevelopnya, gue mendedikasikan waktu gue segala macam, akhirnya jadi ya sesuatu yang indah gitu. Tapi lo pernah gak sih mas sama Kak Anka gitu, misalkan lo punya bisnis yang ternyata nggak ada success story-nya gitu, kayak ternyata kayak means nothing aja sebenarnya bisnisnya itu, atau dalam artian gagal gitu. Pernah gak sih lo merasakan lo bikin bisnis, lo udah mendedikasikan banyak waktu, lo udah develop segala macam ina inu ternyata gagal gitu? Pernah ada fase itu gak sih mas? Ya tentunya ada ya, maksudnya rasanya... Ceritain usaha kamu yang dahulu dong. Ceritain dong mas, gue penasaran. Iya nggak ada momen lah gue waktu itu berusaha untuk masuk ke dunia F&B, tapi dengan pengetahuan yang benar-benar minus sekali. Ya benar-benar jadi tukang bakso gitu selama 6 bulan gitu, benar-benar dagang bakso selama 6 bulan mas. Selama 6 bulan gitu gue coba bagaimana itu dengan proses yang keterpaksaan ya, ada pilihan lain waktu itu, resign dari radio, duit nggak ada waktu itu, ya udahlah gue coba-coba aja untuk punya gerobak sendiri, ngecat sendiri waktu zaman masih pacaran gitu, terus kerja sama tukang bakso yang dari gue zaman TK waktu dulu gitu, mau nggak kalau misalnya jadi supplier gitu. Terus gue benar-benar belajar ke tukang
tukang sayur di pasar Ciledug waktu itu nyari sawi, nyari cabai rawit segala macam. Ciledug Pride ya Mas. Ciledug Pride. Pride Founders. Jadinya bener-bener proses di situ ada. Dibilang gagal, ya gagal memang karena. Sehari berapa yang beli Pak? 1 mangkok. Sehari cuma 1 mangkok Mas. Waktu itu cuma dijual 12 sampai 13 ribu. Berarti lu sehari udah lu mendedikasikan waktu lo ini lu cuma 12 ribu. Ada karena banget kan itu ya, ketika kita memulai bisnis tuh mimpi ada, tapi yang paling besar menurut gue egonya sendiri sih. Ego kita tuh kadang terlalu besar. Kita pengen usaha kita tuh tiba-tiba ngeroket gitu, tapi yang kita lupa karena ego ini menutupi, ada hal-hal di sekeliling kita yang kita lupa. Kita nggak peka dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lihat. Jadinya efek itu yang bikin bisnis itu gagal. Terkadang juga ketika bisnis itu jalan, proses ketika kita memulai bisnis itu ada rasa yang namanya euforia loh. Dan itu pun dirasakan oleh sama Anka gitu. Bagaimana kita jadi overwhelmed dengan kondisi seperti itu. Woi, usaha kita rame nih gitu, banyak yang datang gitu. Tapi abis itu ngapain lagi? Gitu. Kelihatannya dari mana? Kok sales kita stuck di situ aja ya? Kok yang kita ngerasa orang tuh udah tahu brand kita, ternyata ketika kita pindah ke tempat lain, banyak orang yang nggak tahu gitu. Jadi rasa itu sebenarnya yang emang harus segera diantisipasi sih dari si foundersnya sendiri. Berarti pas lo dagang bakso ini Mas, ini personal story lo ya? Ini sebelum nikah ya Kak? Sebelum nikah. Alhamdulillah pada saat itu Anka nemenin Ini terus. keren. Lo nyari cewek kayak gini bro. Jadi ketika gue lagi nunggu gitu, tiba-tiba dia datang selesai siaran. Ini udah jadi influencers nih Mas? Belum. Masanya siaran di radio jauh dulu. banget tuh. Berarti dia Kak Anka ini nemenin lo dagang bakso. Dari bakso. Yang satu beli itu Kak Anka ya? Iya. Benar. Iya. Jadi ketika lagi kosong gitu kan, karena kebetulan di sebelah tempat gue itu kan nyokap juga jual toko kelontong gitu. Kalau lagi kosong ya gue, yuk kita nyari kesibukan, nganterin gas ke unit-unit di Rusunami situ. Asik ya. Nganterin gas, nganterin galon gitu. Jadi keren. Gak ada yang namanya ketika mulai usaha tuh langsung. Mana masang gas rada susah ya, founders gitu. Jadi belajar masang regulator. Tapi Mas, gue penasaran Mas. Ini lo pernah punya pengalaman gagal ya? Jualan bakso. Maksud gue gini. Lo baksonya enak loh founders. Gue juga beli heran sekarang founders. Udah gak ada. Nah maksud gue gini Mas, lo punya pengalaman dagang bakso yang sebenarnya bakso ini common banget nih di orang-orang. Ibaratnya orang mana sih yang nggak tahu makan bakso gitu. Iya. Yang nggak tahu bakso siapa? Sebenarnya dijual sama yang punya nggak laku. Sama kita pas jadi branding dicakepin nggak laku. Apa ya? Pertanyaan gue Mas, lu kok masih mau rebound lagi ke F&B lagi nih? Setelah lu gagal nih, lu mengalami kegagalan kayak anjir gue dagang bakso segini-segini aja nih. Kenapa lu mau reboundnya ke ibaratnya sushi yang banyak loh Mas orang yang nggak bisa makan sushi sebenarnya. Tapi ternyata banyak yang bisa makan sushi setelah nyobain Gures. Iya, ketak. Masuk. Lu datang ke dekat mending deh. Iya beneran gitu, karena maksudnya awalnya kan lagi-lagi ya, kalau mungkin itu cerita gagalnya dia ya kami lah gitu ya, karena ya gue juga menemani meskipun nggak kecemplung langsung. Nah ini gantian gitu di Guresu yang awalnya gue yang ditawarin bisnis ini, sampai akhirnya kayak tolongin gitu, akhirnya kita bareng-bareng kecemplung juga bersama gitu dengan yaudah masing-masing ini ya mengambil partnya masing-masing gitu. Jadi kayak ya yang gue bilang gitu, mungkin bukan kegagalan yang jadi patokan, tapi kayak ini ada kesempatan gitu, nggak melulu kegagalan yang harus lo pikirin terus, tapi kalau ada kesempatan ya nggak usah takut nggak sih, karena maksudnya kesempatan juga kan nggak datang 2 kali gitu. Once lo gagal terus ada kesempatan lagi, ambil aja dulu, coba aja walaupun dulu. memang pada perjalanannya memang nggak semudah itu ya, kita kadang kita ngomong gampang banget ya ngomong, tapi ternyata susah banget untuk benar-benar kita mau ngambil opportunity itu, dan ketika kita ngejalanin ternyata nggak semudah itu. Tapi pertanyaannya Mas, meskipun susah bisa apa enggak? Bisa. Kalau lu tetap memberikan akses kepada diri lu, ada yang namanya learning proses di situ, nggak bisa berhenti. Kalau lu stuck, lu nggak mau belajar lagi, selesai. Cerita dikit Mas, gue kemarin lagi liat story Instagram sebenarnya. Ada bokapnya partner gue, temen bokapnya partner gue ini udah tua, S3 tapi Mas baru lulus. Makanya gue langsung kayak ternyata never stop learning. Menurut gue ya, belajar tuh kayak ibaratnya lu punya bisnis yang se-oke itu ya, ibaratnya ngayal-ngayal babu aja ya Mas. Ini lu mau ngakuisisi seluruh pemakan sushi gitu ke Gures. Tapi kan pasti ada yang lebih di atasnya lagi kan. Iya dong. Maksudnya ya itu maksudnya tadi belajar itu ya. Betul. Gue lumayan kaget sih Mas pas liat, anjir udah tua masih S3. Yoi, itu nggak maksudnya ya itu berlaku di lapisan manapun sih. Maksudnya lo baru belajar, lo harus tetap belajar
belajar, lo udah belajar ngerasa berilmu, lo masih belum berilmu, karena maksudnya haus ilmu tuh nggak akan rugi gitu. Kayak gue yang awalnya nggak ngerti apa-apa soal F&B, nggak mau tahu soal hitung-hitungan, bahkan sama gue angka, tapi gue nggak gitu suka angka, kecuali angka-angka di rekening. Tapi akhirnya gue belajar banyak banget, dan itu lebih ke ya mau nggak mau gitu. Dan ternyata seru juga kok gitu, seru kok buat kita pelajari apapun ujungnya ya. Tapi at least kita udah ngasih yang maksimal dulu nih gitu. Karena kalau lo mau punya usaha kan ya pilihannya gitu ya, bukannya salah juga ketika lo memutuskan gue nggak mau punya usaha, gue mau jadi karyawan aja, ya itu nggak salah juga gitu. Tapi ketika lo sudah memutuskan mendedikasikan waktu, tenaga, pikiran lo untuk oke, gue mau jadi pengusaha, gue mau mulai usaha gue sendiri gitu. Nah hal itu tuh yang memang lo harus benar-benar siap dalam sisi mental dan segalanya gitu, karena itu nggak mudah gitu. Iya, setuju. Nah, kan Mas udah pernah ngalamin kegagalan kan yang bakso tadi. Menurut Mas nih, sekarang Mas udah bisa dibilang Mas gak gagal lah di bisnis yang ini. Mudah-mudahan gak gagal. Amin. Karena menyakitkan loh. Nggak gagal lah sekarang. Apa sih Mas berarti kesalahan Mas dulu yang di bisnis bakso Mas itu yang ternyata gue salah nih ngelakuin ini dulu di bisnis ini, makanya gue nggak sesukses sekarang di bisnis F&B ini. Sampai detik ini pun juga masih ada hal yang menurut gue juga harus tetap diperbaiki gitu ya dari internal pribadi gitu. Dalam artian ketika proses ini pun Guresu berjalan gitu, ada hal-hal yang emang gue nggak bisa kayak gini lagi nih, gue nggak bisa kayak begitu lagi loh. Ya salah satunya adalah yaitu tadi yang sempat gue sounding gitu. Ketika kita memulai usaha ada rasa euforia menurut gue. Euforia itu yang sebenarnya itu bisa jadi hal yang baik gitu, tapi juga bisa akan menjadi pedang bermata dua gitu, buat lo akan backfire ke lu nya ketika lu merasa kalau oke, ini gue udah senang-senang, udah happy, ayo datang segala macam, tapi lu nggak boleh lupa gitu, euforia itu harus selesai, harus berhenti. Itu yang membuat kita tuh suka lupa kalau perjalanan ini tuh masih panjang loh gitu. Memulai usaha tuh bukan kayak lari sprint 100 meter. Ini tuh ibaratnya maraton gitu, yang memang joggingnya juga nggak bisa beda dengan lu ketika lagi sprint gitu, mau cepat gitu nggak bisa. Nah yang berikutnya adalah ketika kita tuh ngerasa terburu-buru gitu, pengennya cepat aja, itu kan kelihatan ya. Jadi kita ngelihat kanan kiri kita gitu, kok cepat banget orang ya bisa langsung booming bisnisnya, kok bisa ya orang bisa cabangnya langsung ada di mana-mana. Kita tuh terlalu ngelihat itu banyak, jadinya terutama akibat juga kita konsumsi sosial media ya, membuat kita jadi membandingkan diri kita dengan orang lain, sedangkan kan timeline hidupnya beda. Nah menurut gua itu sih yang paling esensial, ketika udah lo nggak usah terburu-buru, ikutin aja dulu. Berarti setiap orang tuh sebenarnya punya jalur masing-masing. Punya jalur yang masing-masing. Iya, kalau misalnya orang bilang kayak kok lamban banget misalnya gitu ya, kok lo lamban banget gitu, terus sebenarnya lo bisa balikin juga kan, lo kenapa buru-buru banget, ya nggak? Maksudnya kan karena segala sesuatu yang instan tuh pasti akan beresnya instan gitu. Menurut gue kayak lebih penting journey-nya kok daripada lo cepet nyampe sana terus kayak zet terus tadi gue lewatin apa aja ya gitu, sampai lo nggak sadar lo melewati proses apa aja gitu. Cuman kalau pelan-pelan lo di situ nemuin kegagalan, gimana nih solusinya, lo cari lagi solusinya, maksudnya step by step aja gitu. Jadi lo akan forever remind your own journey gitu, sampai akhirnya amin lo akan tiba di titik yang lo pengen gitu. Dan itu butuh waktu, percaya deh. Maksudnya apapun, misalnya tiba-tiba tapi gue beruntung banget lo, gue dapet investor gede yang bisa langsung cacos, itu rezeki lo gitu. Rezeki kita mungkin merasakan dan meresapi journey kita biar itu menjadi rezeki kita gitu. Karena nggak setiap orang bisa meresapi journey-nya masing-masing, saking udah kayak too much gitu ya, sampai akhirnya mereka nggak berada di posisi yang menikmati every single step dan nggak bisa menikmati ketika mereka ada di puncak karena kemana ya itu semua terlalu cepat gitu. Kan jadi ya kalau gue nggak bilang Guresu tuh yang mana, nah gue maunya Guresu di tengah-tengah aja gitu. Mungkin cepat untuk dapat, misalnya untuk bisa berkembang, tapi juga nggak lupa sama journey-nya. Tapi gitu duit masuk terus, yang penting itu sih yang paling penting. Iya, jangan bisnis ya. Kalau nggak profit nggak usah bisnis ya. Iya. Masa charity kan nggak mungkin. Benar, bisnis itu kan berkembang juga ketika cash flow-nya bagus. Nah, itu dia. Ketika bisnisnya cash flow-nya kurang bagus ya gimana mau berkembang? Ngapain berbisnis? Betul. Itu founders buat lu pada nih. Tetap harus ke situ ujung-ujungnya. Lu pengen Iya bisnis dong. idealis kayak ya udah gue untung tar-taran aja, mending Iya. coba di-tweak dulu mainnya. Iya. Profit bro, paling penting. Iya. Duit masuk tuh paling penting bro. Kalau lo mau menjalani bisnis ya, Iya, sebenarnya bisnis ya. bener, Tapi lagi-lagi setuju. kalau misalnya pengen yang, yang penting gue ada, balik lagi. Ya, nggak Masing-masing bebas. Tapi gitu. sama gue setuju ini mas. Menurut gue dan tim dan partner-partner gue tuh somehow menganut seperti kayak 5 minutes of celebration. Ketika gue mencapai suatu titik, kita diem dulu kayak, kita udah nyampe titik sini nih. Oh, Iya. Akhirnya gue seru kayak banget. keren
apresiasi satu sama lain karena menurut gue apresiasi itu penting banget. Betul. Betul. Pelan kan? Iya nggak sih? benar. Kalau buru-buru lo nggak kayak apa aja sih udah kita capai gitu setuju. tuh nggak? Itu lewat. Tiba-tiba jadi kan kayak jadi Iya. tidak menghargai proses yang ada di belakang gitu. Betul. Itu yang tadi gue Keren maksud banget kan. ya. Lu boleh euforia itu ada, tapi jangan keterusan. Benar. 5 menit ya? 5 Udah menit. selesai gitu. Happy Iya. nih, happy gitu. Misalnya Bu Resu alhamdulillah bisa pindah gitu dari Bintaro kami pindah ke daerah Jakarta Selatan. Alhamdulillah happy, woi. Iya. Tapi Abis itu abis itu apa lagi ngapain nih? Iya. Gitu, nggak bisa yang udah ore. Masih ada next step lagi. Next step Iya, lagi. karena Ya, lo setuju. inget loh ketika lo misalnya ya oke lo selebrasi hal itu gitu, boleh gitu. Tapi kan lo lupa dong sebenarnya masih banyak banget di sekitar lo yang kelak akan mengepung lo ketika lo lagi lala dudu happy ternyata sebenarnya mereka lagi bushin lo Iya. nggak tahu gitu. Jadi maksudnya ya itu momen yang boleh banget. Maksudnya buat gue tuh penting banget lo punya small wins every day. You have own your small wins aja. Jadi nggak usah kayak oh jauh-jauh gue pengen ina itu tapi kayak small wins tuh kayak hari ini gue berhasil mendatangkan misalnya kayak hari ini dekat rame ya gitu, itu kan small wins kalian gitu, dan itu harus kalian syukuri dulu. Abis itu kayak apalagi ya small winsnya untuk Apalagi ya, besok biar untuk tetap apa lagi rame. gitu. Benar. Iya itu sebenarnya itu Iya kan? salah satu challenge gue dan Iya. tenan-tenan juga pasti kayak Betul. nih kita bikin apa lagi ya biar Iya. Malam gitu minggu sih. rame, apalagi yang kita bisa lakukan supaya setiap harinya rame. Nah, itu dia. gitu. Mas Esa mau tukeran aja nggak? Jangan dong kan lu. Nah setelah lo merasakan kegagalan tuh Mas, tapi gue baru tau Mas lo sempet jualan bakso cuma 1 mangkok tuh menurut gue kayak kadang gue kalau misalkan sepi aja gue kayak anjir gini banget ya bisnis ya, pasti ada rasa kayak gitu ya. Ada, Mas? ada, Pasti ada. dong. Itu lebih parahnya itu gue nggak ada side job lagi tuh. Itu udah main job gue waktu itu. 12.000 per hari Mas. pedis. Mau jalan aja waktu itu mau nonton juga nggak, udah ada rasa malu waktu itu mau nonton, ngajak nonton. Jadi kita waktu itu zamannya masih banyak bajakannya Indo XX on tuh. Kita nonton tuh di laptop. Maaf ya, karena memang bener nggak ada duit, Netflix nggak ada. Mau gimana Tapi gitu, gimana? kita butuh hiburan Tapi maksudnya. Kak Angga setia menemani lo ya Mas. Alhamdulillah. Iya. Dari 12.000 jadi 12 juta jadi 12 M ya bentar lagi ya. Amin. Amin, ya Allah, amin. amin. Nah, Amin. pada saat lo gagal nih, lo kan pasti lo pernah ngerasa kayaknya gue gagal deh, atau lo nggak tahu nih Mas lo gagal sebenarnya. Pas itu tuh, pas bakso ini lo tahu nggak sih lo gagal, atau lo nggak tahu? Tahu lah. Nah, cara lo overcome-nya gimana, kayak gue nggak bisa kayak gini terus deh. Terima Apa aja nih? udah. Nggak ada Iya. salahnya kok untuk jadi orang yang gagal gitu. Tapi yang paling penting adalah ketika lo menerima kegagalan itu, lo akui gitu ya. Oke, gue gagal gitu. And then what? Apa yang lo harus lakukan untuk keluar dari zona Iya. tersebut gitu? Nggak bisa tuh yang lo, gue nangis, kerjaan gue tuh tiap hari tuh nangis, ngunci diri, nangis gitu, nangis. Terus habis itu ngapain lagi ya? Ini air mata udah hampir kering gitu. Gue udah capek nangis. Ngapain lagi ya? Kayaknya nggak bisa nih, gue harus bangkit. Apapun harus dilakukan gitu. Karena ya itulah hidup ya. Ada momen Iya. ketika lu lagi nyaman, lagi di atas, ya lu seneng, lu menikmati segala keberhasilan lu. Tapi ya dunia kan berputar ya gitu. Benar. Ada momennya lu di bawah, ada momennya lu fucked up, ya udah. Terima aja gitu. Lu gagal, oke gue gagal. Apa ya yang bikin gue gagal? Itu kan Reflect yang gitu harus ya. itu. Kita evaluasi juga gitu. Jangan yang ketika kita ngomongin masalah, oke gue gagal, ini bukan salah gua gitu. Ini salah sekeliling gua. Sampai lu bisa menyalahkan misalnya, wah salah Tuhan nih pasti nih ngasih gua lagi apes aja ngasih skenarionya. Dosa, Nggak bisa Mas. juga gitu. Karena ya emang itu hidup ya. Iya. Gitu. Lu ada momen yang lu di bawah, ya udah lu terima. Lu evaluasi. Oh, mungkin gua salahnya di sini. Mungkin gua nggak melakukan hal ini. Oke, nextnya Gue akan melakukan hal itu. iya, lo harus bisa counter kegagalan itu menjadi kesuksesan. Caranya gimana? Ya itu. Ini kalau dijadiin snippet di TikTok, Ya, jadi lo lihat. Deddy Lo lihat. Corbuzier langsung. Ini Deddy Corbuzier. Terus kayak pas lo overcome kegagalan lo itu Mas, lo pernah reflect gak sih kayak faktor-faktor apa sih yang menurut lo tuh krusial banget nih? Kayak jadi ini tuh gak boleh dilakuin nih kalau bisnis. Ada gak sih Mas kayak lo sekarang lo punya 2 cerita ya? Lo punya cerita yang menurut gua fuck up banget. Yang kedua, lo punya cerita yang alhamdulillah lah, lo bisa bersyukur lah setiap hari. Apa sih Mas faktor-faktor yang menurut lo tuh krusial banget nih? Ini untuk melengkapi 2 cerita ini ya. Ibaratnya apa sih faktor-faktor krusial nih yang seharusnya ini ada di bisnis nih? Harusnya gue melakukan hal ini, harusnya gue melakukan hal ini nih. Banyak ya Har, kalau misalnya ngomongin kayak gitu, ketika kita mulai Guresu juga ya gue melengkapi angka lah ya pada saat sekarang gitu. Jadi di sisi yang memang bib, oke kita mau mulai melangkah ke yang A, ini bisnis. Manusia kan kadang selalu apa ya, karena kita ngelihat oh yuk kita pengen nolongin orang, Yeah. kita pengen nolongin orang, kita pengen Guresu nih ya tadi seperti Anka bilang, pengen banyak nyebarin rahmat dan berkah gitu ya ke orang-orang. Yuk kita ajak orang yang misalnya yang sekarang kan mostly karyawan kami adalah korban-korban PHK kan. Yuk kita ngajak gitu. Cuman yang memang nggak boleh dilupa adalah kita tuh juga harus mikirin diri kita
ketika kita bisnis, lu nggak bisa terus-terusan mikirin orang lain. Yang paling utama menurut gua kita mikirin diri kita dulu, baru kita mikirin nolongin orang lain. Nah, kegagalan itu kadang kita memikirkan orang lain dulu. Kita tolongin orang dulu deh. Ini nggak cuma terjadi di bisnis gua yang ketika mau mulai bisnis di jualan bakso gitu. Podcast pada saat itu juga Babi Bu waktu itu punya karyawan 8-9 orang. Tapi apa yang pada saat itu kesalahan terbesar yang waktu itu gue lakukan adalah gue lupa untuk bagaimana gue memilih orang yang emang bener-bener suit dengan bisnisnya. Itu satu gitu. Yang berikutnya juga bagaimana kita ngajak orang itu tuh bukannya kita ngebantuin orangnya, tapi orang itu ngebantuin kita. Lu punya mimpi, lu nge-hire orang, lu spending waktu lu dan tenaga lu dan uang lu untuk menggaji orang, ya untuk orang itu ngebantuin lu, bukan sebaliknya. Nah, hal-hal itu ya paling dasar pada saat itu yang ternyata itu tuh efek ya ke gua gitu. Jadinya tapi di situ kita belajar. Jadi belajar. Nggak ada salahnya kok untuk egois gitu. Tapi yang egois yang dalam artian nggak yang nyakitin orang juga ya, yang nggak membuat orang juga jadi bete sama lu, enggak. Tapi bagaimana ketika kita butuh memulai bisnis dan ingin kita mau scale up bisnis tersebut, hal-hal yang paling krusial itu yang paling penting untuk lo lakukan adalah ya itu salah satunya. Dibanding dengan banyak hal yang lain ya sebenarnya ya, yang emang lo harus pikirin gitu. Banyak faktor gitu. Misalnya juga finance-nya juga lo harus benar gitu. Nggak bisa lo cuma mau jualan untuk mengakomodir idealisme lo doang gitu. Kalau lo memang mau mengakomodir idealisme doang ya nggak apa-apa. Jadikan itu jangan jadi bisnis. Ketika kita konteksnya udah bisnis, ya lu harus ada profit dong di situ. Cuan. Bagaimana idealisme lu itu tetap terakomodir, tapi di satu sisi juga mengakomodir dari sisi bisnisnya, dari sisi cash flow-nya, finance-nya. Ini kita kalau di Gureso tuh suka ada obrolan dengan partner kami satu lagi gitu. Karena memang dia urusannya memang handle di kitchen, makanan gitu. Dia ada rasa idealisme dia nggak harus diakomodir gitu. Tapi harus dibalikin lagi, oke, produk ini bisa dijual nggak? Jangan idealisme itu juga, tapi kita akomodir, kita akomodir, tapi ternyata feedbacknya nggak bagus. Nggak ada profit. Kita sering debat untuk mencapai sebuah pencapaian yang lebih lagi gitu. Ya maksudnya kita belajar dari yang dulu-dulu gitu, apa aja sih yang kurang gitu, kita coba implementasiin di Gureso lah gitu. Jadi ya semoga ini proses pembelajaran yang nggak jadi akhir, nggak ada akhirnya gitu ya. Maksudnya karena buat gue setelah melewati kegagalan buat gue harusnya di Gureso nih sekarang kita belajar dari kegagalan itu dan nggak mengulangi lagi kesalahan yang dulu-dulu. Gitu. Semoga udah ada bekalnya gitu sih. Terus kalau Mas Esa makan kayak ini kan partner hidup juga ya, partner hidup dan partner bisnis ya. Iya. Gue punya pertanyaan nih Mas, ini pertanyaan kocak lah. Gimana sih Mas? Menurut lo, gue mau nanya dari dua pendapat ya Mas. Menurut lo dan menurut Kak Anka nih. Pertama Mas Esa, menurut lo partner sama bisnis sama partner pasangan tuh enak gak sih? Coba kamu dulu yang jawab. Ada enak ada enggaknya sih, karena kan jadi urusan kadang kita suka nggak bisa ngebagi antara waktu berumah tangga sama waktu kita bekerja. Whenever kita berumah tangga kan kayak lo 24/7 sama dia gitu, apalagi sama pandemi gitu. Tapi di situ juga kita kerja bareng dan udah gue coba nih, misalnya udah kami coba, gue kerja ini dia kerja itu, tapi juga bareng lagi gitu dalam banyak project gitu. Kayak udah berusaha memisahkan diri tapi juga balik lagi bersama ngerjain hal yang sama. Akhirnya udah deh emang harus gini kali gitu. Ribut lah, tapi solusi harus ada gitu sih. Jadi kayak itulah enaknya kerja sama suami dan gak enaknya kerja sama suami atau begitu pun sebaliknya. Pertanyaannya Kak, sorry potong. Enakan bisnis sendiri atau sama partner? Itu jawabannya berarti cuma ada enakan partner atau sendiri ya? Gue akhirnya menjawab bersama dengan partner lagi. Gitu, karena kayak dengan adanya partner bisa saling mengisi gitu. Emang sih banyak ributnya, cuman maksudnya ributnya membangun so far ya menurut gue gitu, karena beberapa kali kami gagal tuh kan bersama. Jadi ketika kayak sekarang ada di titik sekarang yang gue juga nggak bilang kita udah sukses gitu, cuman ya ada banyak hal yang kita ternyata kayak gue nggak bisa deh tanpa lo, kayak gitu deh. Terus dia juga kayak nggak bisa juga deh tanpa gue, pede-pede aja ya, cuman emang kayaknya gitu deh gitu. Gak tau deh, kamu gimana? Dengan partner atau dengan teman hidup nih? Oh iya itu, slash dua hal yang berbeda soalnya. Jadi Mas, pertanyaannya berarti kalau partner hidup itu kan kayak niche ya, cuman lo kan suami istri. Sekarang gue bikin generalnya deh, enakan sendirian lo sendiri atau lo partneran bisnis? Dua opsi itu sebenarnya nggak ada lebih enak atau nggak enak sebenarnya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Ketika lo memilih untuk gue mendingan bekerja untuk sendiri aja, berarti semua tersentralisasi di diri lu ya. Dan kelebihannya ya lu jadi lebih agile sebenarnya. Lu bebas melakukan apa yang lu inginkan terhadap bisnis lu gitu. Ketika lu mengambil keputusan A, lu nggak harus bernegosiasi atau lu nggak harus, kalau lagi ribut lu nggak harus rekonsiliasi dengan partner lu gitu ya. Itu enaknya gitu. Lu bisa ngambil A ya A, B ya B gitu. Lu tinggal turunin itu ke tim lu misalnya. Selesai gitu.
dan itu sah-sah aja sebenarnya. Tapi ketika lu dengan partner pun juga ada plus minusnya. Contoh, di Gureso ini misalnya, kalau kami berdua nggak ada partner kami yang satu lagi, tentunya Gureso nggak bisa ada. Kenapa? Ya karena dari sisi produk yang develop dia, gitu. Nggak mungkin ketika Esa dan Anka ini bikin, ya udah kita develop sushi sendiri, pengetahuannya dari mana? Ada. Tapi ada hal yang juga kita juga harus bisa melihat bagaimana partner kita bekerja gitu. Itu juga proses learningnya di situ. Nggak melulu kita ngomongin belajar bagaimana how to running the business, tapi bagaimana juga kita mengerti dengan partner. Kan ini kan ibarat bulu tangkis nih, ini kan double nih. Kita partner nih, bagaimana ketika kita maju nih teman kita ada di belakang, ketika kita nyamping, ketika yang mau smash siapa yang main net gitu kan. Analoginya seperti itu aja, bagaimana posisi berpartner ini bisa saling mengisi. Karena ada hal-hal juga yang kadang bisa ribut loh. Bisa pecah loh. Benar, setuju. Gitu. Nggak bisa, ini kita akur-akur aja, apalagi ketika ngomongin bisnis, ngomongin konteksnya duit, itu watak asli orang yang tadinya nggak kelihatan, itu kelihatan semua. Takut. Lu bisnis dengan temen lu, misalnya dengan siapa? Lu dengan Rico, dengan Danta misalnya. Ketika kita ngomongin nongkrong gitu ya, seru. Akrab tuh. Akrab. Wah, ketahui kita nongkrong di mana, kita party kemana gitu ya. Ada film apa gitu. Tapi ketika yuk kita bikin bisnis, ngomongin duit, wah, kelihatan semua watak aslinya. Pecah tuh ya. Nah, jangan pecah. Amit dong. Itu baru satu hal loh. Potential gitu. Dan saya masih banyak hal lain gitu. Tapi ketika lo menemukan partner yang bisa ngasih lo trust gitu, kita saling percaya, lo percaya kerja gue percaya kerja lo dan sebaliknya, itu enak sih berjalannya. Bisa jalan. Apalagi kalau menurut gue bisnis itu tuh rugi itu pasti, resikonya untung. Resiko lo jadi kaya. Itu resikonya berbisnis. Tapi rugi itu pasti sebenarnya. Dan menurut gue, kalau lo lagi nggak punya duit sama partner bisnis lo, itu lo akrabnya minta ampun tuh mas. Kayak lo bro gue banget coy. Ibaratnya gue backup lo. Kalau lo pada punya duit, nggak ada busung kan. Biasanya kan gitu ya mas ya. Jadi ada busung. Jaga-jaga tuh. Ego pasti makin tinggi, makin merasa gue punya duit kok. Itu kan duit hasil gue. Saling bahaya tuh mas. Nah itu hal-hal yang kayak gitu sebenarnya yang emang ya balik lagi ke lu yang harus tahu gitu, pilihan untuk running the business-nya, apakah lu butuh partner atau lu bisa milih untuk running sendirian. Kalau lu mau running sendirian ya ada resiko yang harus tanggung, begitu pula dengan partner gitu. Ada hal-hal yang lu harus bisa terima gitu. Berarti dua-duanya plus minus lah mas. Plus minus lah. Tergantung lu suka yang mana. Kalau lo mas, pertanyaan gue, mending partner apa sendiri? Gue lebih suka berpartner ya. Gitu karena gue tipe yang generalis sebenarnya. Gue bisa banyak hal yang gue lakukan gitu. Tapi gue yakin juga ada sisi-sisi kelemahan gue yang harus ditutupi oleh orang lain. Kayak misalnya mau running Gureso nih, gue bisa plus di sini, tapi ada hal-hal yang gue nggak bisa gitu, yang gue butuh Anka di sini. Begitu pun sebaliknya gitu. Jadi emang saling mengisi, makanya anak ada partner tuh kita bisa saling ngisi, saling mengevaluasi gitu. Ada yang ngingetin, ada yang saling ngingetin gitu, dan itu penting banget sih untuk kemajuan bersama sih menurut gue gitu. Nah kalau misalkan lo bisa nih mas, misalkan lo kan sekarang udah move a long way lah, lo udah lari nih bareng-bareng lah. Berarti lo sekarang udah nggak jalan kaki lagi, lo lari nih sekarang lari terus lah buat nyari duit ya kan. Lu bertiga nih partneran kan. Apa sih mas satu hal yang kira-kira lu mau ngomong banget nih ke lu di zaman dulu nih kayak coy, lu tuh jangan kayak gitu, kocak lo gitu. Kocak kayak kita dulu ya. Apa ya? Apa kalau Kak Anka apa sih kayak bakal ngomong ke Kak Anka yang dulu nih? Lu tuh jangan gak enakan, lu tuh jangan mikirin orang mulu. Di bisnis tuh berantakan tuh kalau gak enakan sama. Itu sih. Itu ngaruh. Lu kalau dari sudut pandang gua mas, lu nggak enakan bisa dimakan lu sama orang. Gitu sih. Jadi lebih ke makan tuh bukan as dari lu dimakan ya, hati lo dimakan pasti. Gitu. Kayak tahu-tahu liver gitu kan ya, gitu. Tahu stroke ringan gitu. Maksudnya jangan sampai itu terjadi gitu. Lo kayak nggak apa-apa. Iya, nggak enak dor gitu kan. Maksudnya karena itu kan penyakit ya di dalam gitu. Tuh bikin penyakit gitu. Jadi kalau Anka yang dulu gitu, jangan nggak enakan mulu, jangan mikirin orang mulu gitu sih. Berarti itu yang bakal lu bilang ke lo berapa tahun yang lalu lah. Betul. Kalau Mas Esa mas, lu ngomong ke lu yang lagi dagang bakso nih kayak kocak gitu. Nggak semua yang ada di otak lu itu bener. Itu dia. Berarti dulu lu mengiyakan seluruh apa yang ada di otak lu mas, kayak ini bener. Sampai detik ini kok, sampai beberapa waktu ke belakang gitu ya. Gue masih suka kadang ngerasa apa yang ada di kepala gue itulah hal yang paling bener ya. Gitu. Itu yang terjadi. Nah disitulah gue masuk kayak halo gitu. Jadi emang itu gunanya partner sih menurut gue. Kalau misalnya gue lagi hese gitu ya, gue juga diingetin sama dia. Jadi beneran yang dan harus bisa menerima ya ketika ada misalnya itu
itu menurut gue juga syarat lo berpartner, ketika ada yang ngasih masukan lo terima gitu, jangan lo marah. Itu kan ibaratnya kritik membangun gitu. Berarti emang tujuannya nobody cross the line aja nggak sih? Karena kan ada hal-hal yang juga, ya itu mungkin gue bilang ada hal-hal yang kita nggak bisa lihat sebenarnya. Yang itu baru bisa kelihatan dari sisi orang lain. Benar. Kalau kita cuma fokus di diri kita gitu, kita ngerasain dirinya benar terus, ketika kita kejerembab ke jurang gitu, ya udah, ya itu kan salah lo, itu kan opsi lo yang lo ambil gitu. Dan itu yang paling ya hati-hatilah. Nah, sama ini mungkin yang terakhir nih Mas buat para founders. Ini kan pasti mereka pas nonton kayak anjing pengen bisnis dah gue. Pasti kayak gitu dong Mas. Karena lo ngelihat orang yang sukses di bisnis pasti ada dong ngerasa kayak ya pengen detik ini gue. Iya, masih kan membara kan. Kayak seru nih bisnis ini nih, banyak duitnya ini. Apa sih Mas yang menurut lo nih bisnisnya tuh yang paling gak rugi? Sebenarnya nggak ada. Cuman kira-kira bisnis yang oke, mungkin ada rugi tapi minim ruginya. Oke. Bisnis yang nggak rugi, yang minim ruginya ya. Yang pasti gue dong kepikiran nih bisnis jasa. Jasa diri sendiri, iya gak sih? Yang punya emang bisa rugi ya kan? Ya menurut gue kan yang punya diri itu kan semua ada di dalam diri lo. Ya gak sih? Kalau bisnis jasa ya, kayak gue nge-MC gitu, gue mau kasih harga berapa buat gue nge-MC. Iya gitu, yang bikin rugi kalau gue telat nggak dibayar. Mau gitu atau nggak mau aja Pak? Iya gitu doang sih. Kalau gue sih melakukan bisnis yang emang itu menjadi kebutuhan pokok dari manusia ya. Itu nggak akan rugi, itu paling dikit tuh ruginya. Itu paling bisa diminimalisir gitu. Dalam konteks misalnya lu mau mereka selalu perlu gitu ya. Makanan orang pasti makan, minum orang pasti minum, baju orang pasti pakai baju. Iya, baju apalagi baju bayi ya, karena setiap orang pasti lahiran tiap hari. Sama buru-buru bisnis yang bisa dilirik adalah bisnis kematian ya, maksud gua. Sumpah itu terdengarnya serem tapi menurut gua aneh banget. Kita pernah bercita-cita, kenapa ya kok orang muslim ya khususnya tuh nggak punya rumah duka, bener nggak? Kuburan aja gitu. Iya, rumah duka. Kayak misalnya rumah lo kan sempit gitu, terus lo nggak punya rumah duka. Gue sampai pernah kepikiran kayak ntar kita bikin rumah duka khusus untuk umat muslim gitu. Visioner. Karena enggak ya, tapi kan itu cita-cita gitu. Terus apalagi kita pernah bermimpi juga pengen punya tempat refleksi yang playlistnya enak buat anak-anak selatan gitu. Karena nggak melulu kayak tang ting tung gitu. Ngerti nggak? Kayak hal-hal gitu yang kita suka mimpinya aneh dan ngaco berdua. Cuman kalau one day kesampean kan berarti ibaratnya kayak refleksi tapi dengerin Alina Barat. Kan gitu, small gitu kan kayak santai. Iya, gitu kan. Tiba-tiba dari lagi di refleksi gini. Iya. Udah tahu. Gitu lah. Bener tuh belum ada Kak? Iya. Kan? Setiap refleksi pasti bunyinya tong ting tang ting, kecapi mania gitu loh. Kayak ini buat founders yang mau bikin bisnis. Tadi nih udah dikasih tahu nih, ada bisnis tadi contohnya ada rumah duka nih buat yang muslim ya. Belum ada nih rumah duka. Jangan tuh video gue, jangan diambil ya gitu. Lu bayar kan enggak tuh. Nah, yang kedua tadi kebutuhan pokok ya Mas. Kebutuhan pokok paling bener sih lu. Tapi ya itu tadi ya, ketika lu memulai hal yang sudah banyak orang lakukan, sudah banyak orang yang berkecimpung di situ ya, USP lu juga harus jelas, selling point lu harus clear gitu. Nggak bisa lu jualan, lu mau jualan nasi uduk, di sekeliling lu jualan nasi uduk, terus produk lu yang berbeda apa? Apakah cuma dari produk doang? Enggak. Banyak harus hal-hal yang bisa membuat produk lu itu stand out dibanding yang lain gitu. Karena lu sudah mengambil jalan, gue akan masuk ke bidang atau bisnis yang orang lain sudah banyak pemainnya di situ. Iya. Ini playernya udah banyak banget. Udah banyak banget. Apalagi lu baru masuk game yang Red Ocean lah gitu ya Mas. Bener. Pinter nggak? Coba ya kalau ketika Guresu baru masuk, jebret pemain-pemainnya grup-grup besar yang sudah jadi mall gitu, yang dari sisi capital mereka lebih kuat, dari sisi infrastruktur mereka lebih bagus, dari sisi SDM mereka jauh lebih mumpuni. Mereka melihat Guresu, ngapain ini bocil di sini? Sekarang lu yang nanya balik, ngapain lu di situ? Gitu. Ya emang di situ lagi. Gitu. Ya kita stay. Ya kita proses lah ya, kita proses lah. Kita masih belum apa-apa. Ada yang bisa melakukan itu dengan gayanya, ya kita melakukan dengan gaya kami. Pokoknya kita mendoakan semoga Guresu menjadi big fish. Amin. Terima kasih banyak. Nih, jadi buat founders yang terinspirasi nih dari kisah ini nih, boleh dicoba lo kalau mau bikin bisnis, langsung coba aja. Intinya kalau menurut gue ya lu gas aja lah apapun itu ya Mas ya. Coba aja dulu. Coba dulu. Jangan takut. Ada salahnya nyoba. Iya dong. Paling kalau rugi berapa sih paling? 2M, 3M. Udah banyak ya Pak uang Bapak. Thank you. Thank you Mas Esa. Thank you founders. Thank you founders.